Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Pesawat karavan milik maskapai Smart Air tergelincir di Bandara Sinak, Kabupaten Puncak. Presiden Joko Widodo perintahkan Panglima TNI usut tuntas kasus pembunuhan warga Nduga. Isu kenaikan harga BBM, sopir angkot di Merauke serbu SPBU. Polisi meringkus 3 pemuda di Jalan Semangga, Merauke, Rabu kemarin karena kedapatan mengedarkan dan mengonsumsi narkoba jenis ganja. Kasih Humas Polres Merauke Ibda Bambang mengatakan ketiga pemuda tersebut merupakan target operasi, bahkan salah satu dari mereka merupakan residivis kasus yang sama. Anggota Sat Narkoba Polres Merauke mendapatkan informasi dari pelapor tadi saksi ya, dari pelapor bahwa akan ada transaksi narkotika jenis ganja di sekitaran Jalan Misi Kabupaten Merauke. Mendapatkan informasi tersebut, Kasat Narkoba Polres Merauke memerintahkan anggota Sat Narkoba untuk melakukan monitoring dan pemantauan di sepanjang Jalan Misi Kabupaten Merauke. Sekitar jam 15.00 WIT, anggota Sat Narkoba memantau ada seorang pemuda yang duduk di pinggir jalan seperti menunggu seseorang. Selanjutnya, anggota Sat Narkoba Polres Merauke melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Merauke. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Kasat Narkoba Polres Merauke kembali memerintahkan anggota untuk melakukan pemantauan lebih intens terhadap pemuda yang duduk di pinggir jalan seperti sedang menunggu. Sekitar pukul 16.00 WIT, anggota mendapati bahwa ada 2 kendaraan sepeda motor berjumlah 3 orang yang menghampiri seorang pemuda tersebut. Melihat hal tersebut, anggota Sat Narkoba Polres Merauke langsung bergerak dan melakukan penangkapan. Saat ini ketiga tersangka diamankan di Mapolres Merauke bersama 9 bungkus ganja yang siap dijual. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sejumlah sopir angkot di Merauke berbondong-bondong mengantri di SPBU selama berjam-jam karena beredar isu harga BBM akan naik pada 1 September mendatang. Bahkan ada sejumlah sopir angkot sengaja antre 2 kali agar bisa mendapatkan Pertalite dan solar bersubsidi. Mereka seolah tidak mau menyia-nyiakan kesempatan karena harga BBM semakin mahal, padahal mereka hanya diberi jatah 1 kali pembelian dalam 1 hari. Antri apa ini, Ciko? Ini Pertalite, Pak. Pertalite dari jam berapa tadi antri ini? Dari tadi pagi sekali, Dari pagi. Pak. Kenapa memang Ciko antri dari pagi? Aduh, Pertalite ini setengah mati. Terus? Maunya antri, ya maunya isinya banyak. Nanti besok lusa ini Pertalite mau naik. Jadi sengaja memang beli ini? Iya. Rencana mau beli berapa banyak, Ciko? Ini mau beli banyak ini. Mau beli banyak ya? Ini apa nih Pak Lukman? BBM, Pertalite. Oh, Pertalite, Pak. Rencananya mau beli banyak, Pak Lukman? Ya, mau beli banyak untuk jaga-jaga supaya bisa naik kok. Oh, kenapa mau beli banyak, Pak Lukman? Untuk jaga-jaga kok. Jaga-jaga. Besok mau naik kah? Mau naik. Dan juga itu mungkin sudah berlaku itu apalagi namanya? My Pertamina. My Pertamina itu. Oh, gitu. Mulai besok. Iya. Pak Lukman sudah ada itu? Sudah ada. Sudah ada, Pak ya? Mudah-mudahan bisa berjalan. Oh, Pak Tinus, ini antri apa ini? Pertalite. Sudah dari jam berapa? Sudah antri apa Pertalite ya? Sudah dari jam berapa tadi Pak Tinus? Jam 7 tadi. Biasa kalau jam 7 diisi jam berapa? Jam 10. Oh. Pak Tinus, ini biasanya ini kan kamu antri jam 11 gitu kan? Nah lalu kemudian kau perlunya berapa banyak ini?
20 liter. Ada 3 sampai 25 saja. Sejak Rabu pagi terpantau lalu lintas di sejumlah SPBU di Merauke, seperti SPBU di Jalan Para Komando dan Jalan Ahmad Yani cukup padat, karena beredar isu pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM. Pemerintah saat ini memang berencana menaikkan harga BBM karena harga minyak dunia melejit naik hingga menembus $1.000 AS per barel. Namun pemerintah masih mempertimbangkan opsi lain karena kenaikan BBM diakui akan memicu kenaikan barang dan jasa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. ...250 seniman asal Papua berkolaborasi dengan musisi Erwin Gutawa dalam konser orkestra di Istora Papua Bangkit di Jayapura Rabu kemarin. Konser ini merupakan yang pertama dan terbesar di tanah Papua sehingga menjadi catatan sejarah tersendiri. Dalam konser bertajuk Simfoni Tanah Papua itu, komposer Erwin Gutawa dan ratusan musisi Papua seperti Edo Kondologit, Nobo, Epo Fenomeno, Gorbidev, Joan, Michael, hingga Anmes tampil memukau dengan membawakan lagu Papua diiringi tarian khas Bumi Cendrawasih. Dalam konser ini juga ditampilkan dengan apik seni dan budaya Papua oleh ratusan suku dan budaya. Salah satu musisi asal Papua, Michael, mengatakan konser orkestra simfoni Tanah Papua ini merupakan terobosan terbaru untuk membangkitkan kembali seni dan budaya Papua. Seperti satu terobosan baru untuk membangkitkan kembali kita orang punya semangat bahwa kita orang ini bangsa yang kaya dengan budaya, seni dan kekayaan lainnya, khususnya budaya dan seni. Jadi saya pikir ini acara yang kalau bisa jangan cuma satu kali, terlalu bagus karena kita bisa lihat tadi dari acaranya semua genre bisa dimainkan sama teman-teman semua dan antusias penonton semua luar biasa sampai. Inisiator konser Simfoni Tanah Papua Matius Fakiri mengatakan konser ini merupakan panggung besar bagi seniman dari Papua untuk berkolaborasi mengembangkan musik orkestra. Bangga. Saya bersyukur semua seniman Papua baik yang sudah senior sekali, kita bilang legend, maupun yang talent-talent muda milenial itu bisa mengeksplor dirinya di panggung yang bagi saya ini cukup luar biasa bersama salah satu maestro musik di tanah Indonesia, yaitu Mas Erwin Gutawa. Mudah-mudahan dari hasil karya yang dilakukan hari ini, para seniman, para pencinta seni dan budaya di tanah Papua bisa duduk sama tinggi, bahkan mungkin lebih dari saudara-saudara yang ada di luar Papua. Bahkan juga mungkin bisa menginternasional, karena kita tahu, kita lihat semua bahwa talentnya itu luar biasa, tidak kalah hebatnya. Tinggal dipoles, biasa diberikan jam terbang yang tinggi, mereka pasti akan menjadi artis yang luar biasa. Erwin Gutawa bangga bisa berkolaborasi bersama seniman-seniman asal Papua. Ia berpesan kepada seniman Papua untuk selalu kreatif mengangkat karya mereka ke panggung nasional, bahkan dunia. Ia berharap konser ini bisa memberikan kesempatan bagi para musisi Papua, baik modern maupun tradisional, untuk memperkenalkan kesenian dan budaya Papua. Teman-teman orkestra saya berusaha untuk bisa mendalami, memahami bagaimana musik-musik Papua. Makanya saya bilang kami berkolaborasi. Yang membedakan konser yang lain adalah 90% atau 80% lagu yang akan kami bawakan itu lagu Papua. Dari lagu daerah, lagu pop, ya lagu segala macam. Mungkin memang ada lagu Indonesia, bahkan ada lagu Indonesia yang kita terjemahkan ke bahasa Biak atau lagu apa segala macam. Jadi sebetulnya kami ingin orkestra kami itu dalam konteks ini ingin melebur, menjadikan orkestra itu membuat suatu katakanlah menjadi satu bunyi-bunyian yang bisa menambah warna
musik-musik yang ada di Papua. Ada reggae di sini, ada hip hop di sini, ada musik popnya, ada musik yang anthemnya, ada yospan bahkan kita main gitu. Jadi ikut main. Jadi mungkin konsep ini yang unik gitu buat kami karena kami mencoba untuk menyatu dengan seniman-seniman musik di sini untuk bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin sering didengar tapi punya sebuah perbedaan karena ada musik orkestra yang bisa membuat musik mungkin jadi lebih megah, lebih epic, lebih segala macam gitu. Jadi itu yang mudah-mudahan usaha kami untuk melebur ini berhasil. Jadi bisa memberi sesuatu tontonan atau pendengaran baru terhadap yang nonton konsernya. Dalam konser simfoni Tanah Papua ini ditampilkan 50 lagu Papua dari berbagai genre yang sudah diaransemen. Konser simfoni Tanah Papua diharapkan menjadi pemantik untuk melahirkan konser-konser berikutnya yang akan memberikan panggung kepada para seniman Papua untuk membuktikan karya mereka. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.